Berikut ini kami tayangkan liputan langsung ke lokasi kecelakaan di kawasan Pananggangan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, bahwa ada 15 orang korban jatuhnya mobil angkutan umum, mobil PSN di kawasan Nainggolan. Dengan 15 penumpang, 9 diantaranya jemaat HKBP Distrik 7 Samosir dari Resort Nainggolan. Selepas pulang dari Pasar Onan, hari Selasa 11 April 2023 kemarin. Dan peristiwa itu terjadi sekitar jam 1 siang pada hari Selasa, hingga akhirnya mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, selebihnya masih dalam perawatan dan dalam keadaan kritis. Liputan ini untuk melihat bagaimana kronologi dan detik-detik jatuhnya mobil angkutan umum ini, yang dikatakan oleh warga jatuhnya mundur ke belakang. Kejadian hari Selasa yang lalu jam 1 siang. Dan Prases Samosir, Pendeta Ren Justin Gultom, Sekretaris Distrik Pendeta John Henry Pasaribu, dan Pendeta Resort Nainggolan, Pendeta Samuel Banjarnahor juga sudah memakamkan 2 korban meninggal dunia dan sudah mengumpulkan aksi solidaritas juga berupa bantuan dana untuk para korban yang dikumpulkan dari segenap pelayan HKBP di Distrik 7 Samosir. Tentu peristiwa ini mengejutkan setiap pihak, khususnya warga gereja. Bisa kita saksikan, ternyata jalannya cukup curam ke bawah sekitar 25 meter. Dan mobil ini berguling ke belakang hampir menuju sungai yang jaraknya tidak jauh dari mobil. Menurut pengakuan warga yang sempat ditanyai oleh pelayan HKBP, bahwa mobil sempat menurunkan beberapa penumpang sebelumnya jauh dari lokasi, lalu mobil melaju kencang. Bisa kita saksikan jalanan memang tampak mulus dengan keadaan curam di sebelah kanan atau kiri jalan, dengan adanya jurang setinggi 20 hingga 25 meter ke bawah. Menurut warga, supir memang telah berpengalaman membawa angkutan ini, yang dianggap bahwa angkutan ini bisa kita lihat tampak sudah cukup tua usianya, bisa kita saksikan. Dan semoga di tempat pariwisata super prioritas seperti di Samosir, kawasan Danau Toba, melalui peristiwa ini pemerintah kabupaten membatasi penggunaan mobil angkutan umum. Jangan lagi ada yang memiliki usia mobil yang tidak layak pakai, serta sayangnya memang tidak ada pembatas jalan di sebelah kanan ataupun kiri. Kedepan lokasi rawan kecelakaan perlu mendapatkan perhatian dengan membuat pembatas jalan agar lokasi semakin aman, apalagi kalau malam hari tidak ada lampu. Mobil kemudian melaju, namun menurut pengakuan warga, mobil baru ganti gigi setelah di atas. Tentu keadaan ini sangat tidak baik dilakukan oleh para supir. Lalu mobil dikatakan tidak sanggup naik karena baru ganti gigi di atas, dan akhirnya perlahan mundur ke belakang. Dan sayangnya mobil mengarah ke sebelah kiri hingga akhirnya bagian belakang mobil jatuh terlebih dahulu dan menggelinding. Seharusnya mobil mungkin bisa dibanting setir ke arah kanan, meski mungkin akan oleng, tapi tidak sampai menggelinding ke jurang, hanya ke daerah parit di sebelah kanan. Namun kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab keadaan sesungguhnya. Namun ada yang mengatakan bahwa setir patah. Tentu itu perlu mendapatkan penyelidikan lebih lanjut. Kini kondisi korban yang masih kritis dan dirawat di rumah sakit memang menurut kabarnya masih dalam keadaan yang cukup memprihatinkan. Sebagian besar mengalami pendarahan di bagian otak karena bantingan atau hantaman yang mungkin didapatkan saat jatuh menggelinding ke jurang. Bila ke lokasi akan ada kita saksikan juga bekas-bekas belanja dari Pasar Onan di Nainggolan dan aroma pupuk yang dibawa oleh mayoritas warga yang adalah petani ini. Dan hasil perbincangan dengan warga pada saat memakamkan korban yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, warga bercerita bahwasanya saat jatuhnya mobil sekitar jam 1 siang. Tentu keadaan jalan waktu itu sangat sepi sehingga bala bantuan juga sulit didapatkan. Serta jarak yang sangat curam juga membuat sulit mengevakuasi korban dengan ketinggian 25 meter ke atas untuk mencapai jalan bebas.
Serta waktu itu ada juga korban anak kecil yang dulunya diselamatkan ibunya, namun si ibu tersebut akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan oleh Polres Samosir dan segenap hamba Tuhan di HKBP Distrik 7 Samosir. Setelah si ibu berupaya menyelamatkan anaknya terlebih dahulu, lalu beliau akhirnya pergi meninggal dunia, dijemput oleh Tuhan kita. Untuk itu mari kita doakan juga kondisi anak ini, Boru Sinaga, yang saat ini usia sekitar 1,5 tahun, yang mengalami kerusakan di bagian gendang telinga akibat jatuh dari mobil, agar kiranya lekas sembuh dan keluarga juga lekas bangkit dan tabah menghadapi cobaan ini. Korban lainnya juga ada sekitar 13 lainnya yang sedang dirawat agar boleh lekas pulih. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari HKBP Distrik 7 Samosir, juga turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi ini, agar kiranya juga pemerintah setempat mulai berbenah akibat peristiwa ini, serta kita juga boleh memberikan usulan kepada pemerintah kita untuk boleh memperhatikan keadaan di lokasi pariwisata seperti Kabupaten Samosir, untuk mulai memperhatikan kendaraan yang layak pakai, serta perlunya adanya pembatasan jalan agar tidak langsung jatuh ke tempat curam, namun ada pembatas jalan. Dan Tuhan kita Kristus Yesuslah kiranya yang memberikan penghiburan dan meneguhkan kita semua dalam menghadapi cobaan ini. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dari segenap pihak kami ucapkan terima kasih. Horas, horas, horas. Oh, emak permunduran. Oh,